Halo guys, kembali lagi bersama di channel Alternatif Film. Hari ini kita akan melanjutkan animasi Soul Land. Di video kali ini akan lebih seru lagi karena Tangsan akan mendapatkan cincin roh berumur 10.000 tahun. Bagaimana kelanjutannya? Mari simak video ini. Selanjutnya mereka melanjutkan berburu binatang roh untuk yang lainnya. Setelah menelusuri hutan, tiba-tiba muncul kabut berwarna merah muda. Ternyata itu adalah sebuah racun dari binatang roh yang bernama Gadis Merah Muda. Binatang itu seperti kalajengking. Di sini Tangsan mengeluarkan bunga dama sehingga membuat area di sekitar mereka menjadi aman. 我手中的是幽香奇龙，大家都在这个范围内，不要出去。 Grandmaster menjelaskan bahwa binatang roh Gadis Merah Muda tidak hanya satu, karena mereka hidup berkawanan, dan jumlahnya sekitar 1000, dan dipimpin oleh seorang ratu merah muda. 粉红娘娘， Lalu mereka pun memakan sosis Oscar dan mengeluarkan cincin roh mereka untuk mengalahkan Ratu Merah Muda dan pasukannya. Singkat cerita, si Gendut mengkombinasikan serangannya dengan Tangsan sehingga dapat mengalahkan Ratu Merah Muda dengan mudah. Setelah berhasil ditumbangkan, Grandmaster menyuruh Oscar untuk membunuh dan menyerap kekuatan binatang rohnya. Zhu 王束缚，父皇哮天机。 会是在短时间内提升兴奋程度，而且因为粉红娘娘的技能在被奥斯卡吸收后，就会奥斯卡，狂战队整体进入嗜血的效果。 Di saat Oscar menyerap kekuatan roh binatang tersebut, kepala sekolah Flander bertanya kepada Grandmaster mengenai penambahan cincin roh pada material soul kedua Tangsan. Grandmaster menjawab hal itu bisa dilakukan ketika Tangsan telah mencapai level 80 dan meminta bantuan kepada sekolah Flander untuk mengalihkan perhatian guru Erlok. Karena Grandmaster akan menemui seseorang di Aula Wuhan. Hal itu dilakukan demi keselamatan Tangsan. 你准备什么时候让小三开始修炼他的？他昨天临时收手，小胖子也不会有。至少要等到他80级魂力以后。等这次，我必须要去见他。哎，不是，走一趟了。你要去见你？我 Kembali ke Oscar. Oscar sekarang sudah berhasil menyerap cincin roh dari binatang tersebut. Ubay pun bertanya kepada Oscar tentang skill keempatnya. Oscar menjelaskan kemampuan keempatnya adalah tipe hyper, atau dapat meningkatkan kemampuan pemakannya sebesar 10% dengan durasi selama 5 menit. 小奥，你的第4魂技是什么？红掌。我的第4魂技是亢奋，一起亢奋，粉红。10%，还只是5分钟。你这魂技，哼，戴老大，你听清楚了，也就是说，服用以后整体是。 Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kepala sekolah Flander menyuruh mereka berhenti untuk beristirahat terlebih dahulu, karena mereka telah mencari binatang roh selama 2 hari.
Tangsan memberikan solusi agar lebih cepat menemukan binatang roh yang berumur ribuan tahun. Tetapi hal itu juga beresiko mendatangkan banyak binatang roh sekaligus yang siap menyerang mereka. Hal itu dapat dilakukan Tangsan dengan cara menggunakan bunga yang baunya bisa menarik binatang roh. Tangsan menambahkan sebuah cairan dalam botol kecil yang membuat aroma bunga itu menjadi semakin kuat. Grandmaster menyetujui hal itu, tetapi menyarankan mereka berada di daerah kawasan racun Dokubo. Hal itu dilakukan untuk tempat perlindungan. Tangsan memberikan obat penawar racun agar mereka tidak terkena racun Dokubo. 原地休息一下吧。又已经找了2天了，再这样拖下大赛开始了。弗兰德院长，其实我有办法不早说？是什么？幽香绮罗仙品，凭借它很强大，数量也绝不会少。你还能找到独孤博当初隐居的地方吗？的冰火2仪眼外圈内有毒镇守保护我们。不错，这是为了过滤低于2000年的回。吃什么东西啊？臭死了！这2颗药丸服用1颗，另1颗在明天这个时候服用，可保1天之内无事。 Setelah beberapa saat, hewan roh pun mulai berdatangan. Tak lama terlihat seekor harimau yang memiliki gerakan sangat cepat. 7 monster Akademis Rex mengkombinasikan serangannya untuk menyerang binatang roh harimau tersebut. Akhirnya dengan kombinasi serangan mereka, monster roh itu pun dapat dikalahkan. Tangsan pun menyuruh Mubai untuk melindungi dan menemani Zuhin menyerap cincin roh harimaunya. 来了！大家小心！不好！左侧！白虎流星雨！哮天机！ Setelah itu, binatang roh yang lebih kuat dan besar banyak berdatangan. Para guru berinisiatif untuk menggabungkan cincin rohnya agar bisa menahan serangan para binatang roh itu. Mereka pun kembali ke area tanaman suci. 慕白，你带着鬼虎的尸体和朱青先进毒阵。幽香绮罗仙品，这就是9把琉璃。小骨，你实在太好了。
Tang San meminjamkan cakar terbangnya untuk mempermudah para guru menangkap binatang roh. Selanjutnya, para guru mencari binatang roh yang cocok untuk Rongrong. Grandmaster menyarankan cincin roh keempat Rongrong berfokus pada perlindungan. Sehingga monster yang cocok untuk cincin Rongrong keempat adalah yang memiliki pertahanan dan kekuatan yang bagus, yaitu monster Komodo. Kepala Sekolah Flounder, Guru Erlok, dan Guru Zhao Wuji menyerang secara bersamaan. Sesuai dugaan Grandmaster, monster Komodo itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi memiliki satu kelemahan, yaitu pada bagian perutnya. Guru Erlok pun langsung menghajarnya sendirian. 这是我自制的飞天神爪。 你看，给蓉蓉这第4魂环选择什么比较好？那么，这第4个魂技甲兽较为合适。鳞甲兽的主要3人还是一起动手吧。稳妥些。好强的防御！ 药还在口腔内。我带着这个小家伙到旁边玩一会儿，跟老师聊。我陪你。 Terakhir adalah mencari binatang roh untuk Tang San. Tang San memilih binatang roh laba-laba tanah dengan umur 10.000 tahun. 想好要哪个魂兽没有？你尽管说。就选那只地穴魔蛛吧。你疯了吧？你没看到那？老师，请让我选择地穴魔蛛吧。 Grandmaster pun kaget karena hal itu sangat berbahaya. Grandmaster lebih menyarankan laba-laba wajah manusia dengan umur sekitar 6.000 tahun. Di sini, Xiaowu juga mencegah Tang San untuk melakukan hal itu. Hal itu dikarenakan binatang roh yang telah mencapai umur 10.000 tahun atau lebih memiliki kekuatan roh yaitu kejutan roh. Xiaowu menjelaskan ketika Soul Master menyerap binatang roh yang memiliki umur 10.000 tahun atau lebih, itu akan mengeluarkan roh binatang itu. Jika Spirit Master tersebut tidak bisa menahannya, hal itu dapat menghancurkan kekuatan rohnya. Tetapi, Tang San tetap kekeh dengan pilihannya dan meyakinkan Grandmaster bahwa tubuhnya telah lebih kuat. Hal itu karena Tang San telah berhasil memakan tanaman api dan es. 哥，你说过的，你要永远保护我。 算我求，借我曾经吃过的仙品药草忘川秋水露了，平生灵魂震荡，甚至能大幅度削减他对我的。我有绝对的把握，让那只万年魂兽也无法对我产生。你要记住，哥，那么我也会陪你。好，那你就去吧。 Setelah Tang San berhasil meyakinkan mereka, akhirnya mereka menyerang laba-laba tanah itu. Yaitu saja si jaring laba-laba yang sangat kuat. Si gendut berhasil menghancurkan jaring laba-laba itu dengan teknik semburan apinya. Laba-laba tanah itu pun melarikan diri. Kepala Sekolah Flounder mengeluarkan kekuatan roh ketujuhnya, yaitu berubah menjadi burung hantu emas. Dan langsung mengejar laba-laba itu. Tang San juga menyusul kepala sekolah untuk membantunya. 想跑？没那么容易。猫阴真身。Berkat kekuatan mata ungu Tang San dan kekuatan kepala sekolah Flounder, laba-laba itu pun berhasil dikalahkan. 真是麻烦。
险狡猾的东西，再让你不叫四眼猫鹰。好了，老子就。上来，小三。Di lain sisi, tiba-tiba Grandmaster diserang oleh laba-laba wajah manusia yang berumur sekitar 6.000 tahun. Di waktu yang tepat, Xiao berhasil menyelamatkan Grandmaster dari serangan laba-laba itu. Xiao berusaha untuk menyerang laba-laba itu, tetapi karena kekuatan laba-laba itu terlalu besar, Xiao pun tidak berhasil melumpuhkan laba-laba wajah manusia itu. Laba-laba itu pun menyerang balik Xiao. Xiao terluka. Hal itu membuat Guru Erlok menjadi murka. Dengan dibantu si gendut, Guru Erlok berhasil menjatuhkan laba-laba itu dengan sekali serang. Tangsan pun menyerap racun laba-laba tersebut dan mengalirkannya kepada tulang roh laba-laba eksternalnya. Di lain sisi, tiba-tiba Grandmaster diserang oleh laba-laba wajah manusia yang berumur sekitar 6.000 tahun. Di waktu yang tepat, Xiao berhasil menyelamatkan Grandmaster dari serangan laba-laba itu. Kepala sekolah memeriksa keadaan Xiao dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Lalu mengeluarkan semua racun yang ada di dalam tubuh Xiao. Ternyata Xiao tidak terluka parah. Hal itu karena bunga hati merah yang dapat melindungi pemiliknya. Guru Erlok menawarkan untuk menjadi ibu angkat dari Xiao. Xiao menyetujui hal itu karena Guru Erlok memiliki sifat yang sama seperti ibunya. 教我！小五中了人面魔蛛的毒，怎么会没事？这是怎么回事啊？小五竟能从6000年修人面魔蛛的最后一集刚好扎在这，今天就交代在这儿了。这相思断肠红竟然如此计，超级恢复大香肠，助那头人面魔蛛的生命。有种很温暖的感觉。小五，你愿意做我的嫡？不瞒您说，在您身边就像是我一生未嫁，就叫我一声妈妈。妈妈。Tangsan pun berjanji tidak akan pernah menyakiti Xiao. Guru Erlok berkata siapapun yang berani menyakiti Xiao akan dihabisi seperti laba-laba itu. 小五，小五，你的情深，无论你是谁的弟子，大地之王就是你的榜样。
唐三以命起誓，此生定。Tangsan membawa beberapa tanah ke dalam lembah api dan es. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penyerapan cincin roh binatang itu. Singkat cerita, Tangsan berhasil melewati roh kejut dan mendapatkan cincin roh berwarna hitam. Mantap.小三，哥，我们走吧。 Kepala sekolah Flander mengajak Grandmaster untuk mengobrol di suatu tempat. Kepala sekolah ingin Grandmaster kembali kepada guru Erlok dan melupakan masa lalunya. Kepala sekolah bilang kepada Grandmaster walaupun pernikahannya dengan guru Erlok tidak sah karena guru Erlok adalah anak perempuan dari pamannya, tetapi dia bisa saling mencintai dengan guru Erlok dengan menjadi pasangan seperti Tangsan dan Xiaowu. Grandmaster kembali saat itu turun hujan. Grandmaster juga mengatakan perasaannya dan kembali kepada guru Erlok. 却可以做一对精神上的夫妻啊！可以成为夫妻，只是称呼上不变就是。弗兰德，你这小子为什么不早说？二龙。 我们在一起吧。你真的不再逃避，真的愿意和我在一起了吗？二龙，我发誓，以后再。 Keesokan harinya, Tangsan menunjukkan skill keempatnya. Ternyata rumput biru Tangsan sekarang berubah menjadi berwarna merah dan semakin kuat. 蓝银草竟然变成了黑色，就是我的第四魂技，吞。 Skill keempat Tangsan ternyata merupakan tipe kontrol, yaitu mengeluarkan beberapa sangkar yang bisa mengurung lawannya. Singkat cerita, mereka sudah kembali di Akademi Shrek. Grandmaster membawa 4 orang. Mereka adalah pemain cadangan untuk pertandingan antar akademi nanti. 各自自我介绍一下吧。王远，35斤米宫系战魂尊，精灵。治疗系气魂尊，绛珠。 我就不用介绍了吧，大家。 Grandmaster menjelaskan aturan pertandingannya. Ternyata nanti di pertandingan akan diadakan di kantor Spirit Hall. Saat bertanding, tim beranggotakan 7 orang. Umur mereka harus di bawah 25 tahun. Tidak boleh membunuh dan tidak boleh menggunakan senjata rahasia. 讲一下规则：年龄必须在25岁以下，每一场中。 不允许出现死亡的科学院大赛的目的，是为了选拔人才师制造的药物或者食物，也不能使用非武。Grandmaster juga menjelaskan sistemnya, yaitu setiap kerajaan memiliki atau mengeluarkan 2 tim, yaitu terbagi menjadi tim utama dan tim wakil, di mana tim utama dari 2 kerajaan itu akan langsung masuk ke dalam babak final bertemu dengan tim Spirit Hall. Mereka adalah 3 tim unggulan. 主队和副队，主队也就是2大帝国皇室国，就是由武魂殿保送的队伍。 Sedangkan 2 tim wakil dari 2 kerajaan lainnya akan turun ke babak kualifikasi, seperti tim Akademi Shrek yang nantinya akan merebutkan 5 posisi teratas untuk maju ke babak ranked match. 淘汰赛制度，第1轮轮空，第3轮依旧是在靠前的2支队伍轮空，先团战比拼，决出的前3名需要。
Kepala sekolah Flander juga menunjukkan seragam kepada mereka. Seragam itu akan digunakan nanti waktu pertandingan. Bukannya senang, para monster kecil pun sangat kecewa karena warna seragamnya sangatlah jelek dan terdapat tulisan lowongan iklan. 广告 Hahaha. 也太丢人了。经费考虑，可是那个我还有。 Singkat cerita, hari yang telah ditunggu pun telah tiba, yaitu hari di mana turnamen akan dilaksanakan. Turnamen itu diawali dengan acara pembukaan, di mana banyak warga yang datang untuk menonton turnamen itu. Dilanjutkan dengan mengenalkan para tim yang ikut serta dalam pertandingan. Gimana nih teman-teman, episodenya seru atau tidak? Kali ini sekian dulu ya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Keseruan pertandingan mereka akan dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur ceritanya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya undur diri dan see you next time. 易雪夜